Selamat datang di saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita-cerita horor yang datang dari berbagai sumber yang beredar, khususnya yang paling mencekam dan penuh misteri. Pada malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah tragis berjudul Kisah Tragis Nancy, terjebak di sekolah kuno bersama arwah noni Belanda. Kisah ini akan membawa kalian menyusuri lorong gelap sebuah sekolah tua di mana misteri tragis seorang noni Belanda bernama Nancy menyelimuti setiap sudutnya. Cerita ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan ketegangan dan kejadian yang tak terduga. Pastikan kalian menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Karena cerita ini mungkin akan membuat kalian merinding. Di Bandung, sebuah kota yang menyimpan banyak cerita mistis, berdiri sebuah sekolah kuno yang menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Di tempat ini, Nancy, seorang noni Belanda, mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tangga utama sekolah. Konon, arwahnya masih gentayangan, dan kisah ini turun-temurun menjadi legenda di masyarakat setempat. Gilang, seorang YouTuber yang gemar mengeksplorasi hal-hal unik, memutuskan menjadikan cerita ini sebagai konten di kanalnya. Meskipun belum pernah membuat video berburu hantu sebelumnya, ia merasa kisah Nancy adalah kesempatan emas untuk meningkatkan popularitasnya. Bersama Adi, sahabat sekaligus kameramennya, Gilang memulai ekspedisi ini. Perjalanan dimulai. Malam itu, hujan gerimis menambah dinginnya udara Bandung. Dengan perlengkapan kamera dan semangat yang membara, mereka menuju sekolah kuno itu. Di sepanjang perjalanan, Adi merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, meskipun ia bukan tipe orang yang takut pada hal-hal gaib. Ketika taksi mereka berhenti di depan sekolah, nuansa mistis langsung terasa. Bangunan tua dengan arsitektur kolonial itu berdiri megah sekaligus menyeramkan. Mereka mulai merekam video di sekitar halaman sekolah. Tapi setelah lebih dari 1 jam, Gilang merasa belum mendapatkan apapun yang menarik. Ia ingin memberikan konten yang lebih menegangkan, sesuatu yang benar-benar membuktikan keberadaan arwah Nancy. Keputusan cut. Ketika melihat sebuah jendela kelas yang terbuka, Gilang memutuskan untuk masuk ke dalam gedung. Adi awalnya menolak keras, takut akan masalah hukum, tetapi akhirnya menyerah pada desakan Gilang. Mereka memanjat masuk melalui jendela itu. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Lorong-lorong panjang dengan cat yang mengelupas, cahaya lampu yang redup, dan suara-suara samar seperti bisikan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tak lama setelah mereka mulai menjelajahi gedung, terdengar suara langkah kaki mendekat, berubah menjadi suara lari. Tetapi saat mereka mencari sumbernya, lorong itu kosong. Ketakutan mulai merayap ketika mereka menyadari jendela tempat mereka masuk sudah tertutup rapat. Bahkan tak ada satupun jendela yang bisa dibuka. Mereka mencoba mencari jalan keluar melalui tangga utama. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan perempuan. Ketika mereka menoleh, terlihat sosok wanita Belanda dengan gaun berlumuran darah berdiri di bawah, menatap mereka dengan mata kosong. Ketakutan semakin menjadi, tetapi mereka terus naik ke lantai atas, berharap menemukan jalan keluar. Namun gedung itu terasa seperti labirin tanpa akhir. Setelah berjam-jam berputar, kelelahan membuat mereka berhenti di sebuah sudut dan duduk terengah-engah. Sebuah kejadian aneh. Adi meminta izin untuk ke toilet yang kebetulan ada di dekat mereka. Gilang mengiyakan, meskipun perasaan tidak enak mulai menghinggapinya. Namun 10 menit berlalu, Adi tak kunjung kembali. Ketika Gilang memanggilnya, tak ada jawaban. Dia mulai panik dan mendekati pintu toilet, tapi sebelum mengetuk, ponselnya berdering. Di layar, nama Adi muncul. "Lang, lu di mana?" Suara Adi terdengar dari seberang telepon. Gilang bingung. "Loh, gue lagi nungguin lu di depan toilet. Lu kemana aja?" Adi menjawab dengan nada cemas. "Gue ada di tempat jendela yang tadi kita masuk. Gue udah sejam nungguin lu." Gilang tertegun. "Jadi, yang sama gue tadi siapa?" Telepon terputus. Di saat bersamaan, itik langkah kaki mendekat dari dalam toilet. Gilang mundur perlahan, matanya terpaku pada pintu yang mulai terbuka perlahan. Pintu toilet terbuka sepenuhnya, tetapi yang muncul bukan Adi. Sosok itu tinggi, dengan gaun putih penuh darah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi mata merah menyala terlihat di sela rambutnya. Itu Nancy, arwah yang selama ini menjadi legenda. Ia menatap Gilang dengan pandangan dingin yang membuat tubuhnya membeku. Gilang ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh rasa takut. Nancy melangkah perlahan mendekatinya. Suara langkahnya menggema di koridor sepi itu. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, Nancy mengangkat tangannya, memperlihatkan luka menganga di pergelangan yang masih meneteskan darah.
Tiba-tiba, dari balik punggung Nancy, muncul sosok Adi yang asli terlihat pucat dan ketakutan. "Lang, kabur!" teriak Adi. Seruan itu membangunkan Gilang dari keterkejutannya. Ia segera berlari sekuat tenaga melewati lorong panjang, menuruni tangga tanpa peduli arah. Nancy mengejar mereka, langkahnya semakin cepat, suara teriakannya menggema seperti ribuan jeritan sekaligus. Setelah berlari tanpa henti, mereka tiba di ruang kelas yang jendelanya terbuka. Itu adalah jendela yang sama dengan tempat mereka masuk tadi. Namun, sesuatu terasa aneh, ruangan itu tampak lebih terang, seperti disinari cahaya bulan yang langsung masuk dari luar. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat keluar. Begitu mereka berada di luar, rasa dingin mendadak menghilang. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau teriakan. Mereka saling berpandangan, napas tersengal-sengal, tubuh gemetar. Sekolah itu terlihat sunyi, seperti tak pernah ada apa-apa yang terjadi. Namun, ketika mereka melihat rekaman kamera yang mereka bawa, hanya ada kegelapan. Tak ada gambar, tak ada suara, seolah mereka tak pernah berada di dalam gedung itu. Gilang dan Adi memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sekolah itu. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, mereka mencari tahu lebih dalam tentang Nancy. Ternyata, Nancy adalah putri seorang kepala sekolah zaman kolonial Belanda yang dipaksa menikah dengan pria pilihan ayahnya. Karena patah hati, ia memilih bunuh diri dengan melompat dari tangga. Namun, kisah yang lebih mengerikan muncul. Nancy tidak mati seketika. Ia terluka parah dan dibiarkan merangkak hingga meninggal di lantai dasar. Karena itulah arwahnya sering terlihat di tangga dan lorong sekolah itu. Setelah pengalaman itu, Gilang merasa trauma. Ia berhenti membuat konten eksplorasi tempat angker. Adi memutuskan untuk berhenti menjadi kameramen dan pindah ke luar kota. Mereka berdua sepakat untuk tidak pernah membicarakan apa yang terjadi malam itu, seolah-olah pengalaman itu hanyalah mimpi buruk. Namun setiap kali Gilang mengingat malam itu, ia selalu merasa ada yang mengawasi, terutama saat ia sendirian. Entah itu Nancy atau bayangan dari kenangan mengerikan yang terus menghantui pikirannya. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja untuk tidak bermain-main dengan dunia yang tidak mereka pahami. Terima kasih telah menonton cerita horor malam ini di saluran Naskah Tengah Malam. Kisah Nancy di sekolah kuno ini menjadi pengingat bahwa ada beberapa tempat yang menyimpan energi yang tak terjelaskan. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah jika kalian pernah mendengar kisah serupa atau memiliki pengalaman horor lainnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tak kalah mencekam. Selamat malam dan semoga kalian bisa tidur nyenyak jika bisa.